saya pasrah sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang Maha Kaya dan Allah lah yang Maha segala-galanya. Saya nggak percaya dan nggak mau bersekutu dengan dunia-dunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Mulyono. Di sini saya sebagai penanggung jawab bakso, mie ayam, dan tahu bakso Mas Hedi. Nah, alamat dari bakso Mas Hedi ada di RT 1 RW 3 Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Nah, saya akan bercerita tentang proses bagaimana saya merintis bidang usaha bakso yang pernah saya lakukan dari tahun 1991. Nah, ini prolog sekilas perkenalan tentang rencana proses perjalanan saya akan saya ceritakan di sini. Pak, gimana sih Pak ceritanya awal mula usaha waktu mulai merintis usaha ini Pak? Awal mula saya merintis usaha kuliner bakso ini di tahun 1988. Saya ikut bos bakso di Jalan Veteran nomor 327 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, saya sekolah tentang bakso di situ selama kurang lebih 3 tahun, 1988 sampai 1991. Nah, setelah tahun 1991 saya resign dari bos bakso di Kalimantan Selatan, namanya Bakso Teguh. Itu terus saya pindah ke Babadan Langensari untuk mengimplementasikan atau untuk mempraktekkan ilmu waktu saya ikut bos bakso. Nah, tujuan saya ikut bos bakso tadi adalah pertama saya belajar, terus saya mendapatkan ilmu tentang bakso. Saya juga dapat fasilitas dari owner atau bos bakso. Terus saya juga mendapatkan upah atau gaji dari owner bos bakso tersebut. Nah, setelah sekiranya saya mampu mendapatkan ilmu dan mendapatkan modal, saya berusaha untuk naik kelas menjadi seorang pedagang bakso keliling karena menyesuaikan modal waktu itu. Itu waktu awal jenengan resign yang punya usaha bakso Teguh gimana Pak? Karena saya sebagai karyawan non formal, artinya kan tidak ada keterikatan di situ. Dari owner tidak masalah, dan bahkan owner saya beserta keluarganya sampai sekarang masih komunikasi dengan baik, karena niat saya hijrah dari bos bakso untuk mengembangkan ilmu yang sudah saya dapat di situ, dan bos juga merasa senang karena mantan karyawannya bisa mengikuti jejak bosnya. Berarti seneng ya Pak, nggak ada masalah ya Pak ya? Bosnya tidak ada masalah dan bosnya senang dengan apa yang saya raih saat ini. Dan bahkan sampai sekarang masih komunikasi. Pak, waktu itu waktu mulai usaha dapat modalnya dari mana Pak? Pertama, modal dari saya merintis usaha sebagai pedagang bakso keliling itu dari gaji yang saya tabung dari bos bakso Teguh tadi. Sekiranya cukup, terus saya buat usaha keliling dari hasil menabung saya waktu menjadi karyawan bakso Teguh. Awalnya kan keliling ya dulu Pak ya? Kalau di sini Pak, dari tahun berapa? Saya di sini sejak saya sebagai pedagang bakso keliling tahun 1991 sampai sekarang. Berarti berapa? 32 tahun ya Pak? Wah, sudah lama lagi. Jadi bicara soal bakso tidak
anak SD, SMP, SMA. sudah panjang. Pak, waktu itu ingat nggak Pak, waktu pertama kali keliling itu laku berapa porsi Pak? Kalau laku berapa porsinya nggak inget Mas, cuman awal keliling itu yang jelas setengah kilo nggak habis Mas. Itu nggak habis. Setengah kilo nggak habis. Itu kalau setengah kilo itu bawa balik uang berapa Pak? Waktu itu harganya berapa, Pak? Waktu itu harga daging masih 3.500 tahun 1991 itu harga daging 1 kilo masih 3.500. Harga porsi tarian keliling masih 200 rupiah tahun 1991 saya perintis di sini. Nah, kalau berapa uang yang dibawa pulang waktu itu lupa karena nilai uang terhadap barangnya sudah beda jauh. Sudah beda. Cuma kalau kilogramnya masih, kalau kilogram kan tetap. Cuma kalau waktu itu saya ingat Pak Mas Hadi itu rugi apa untung Pak? Kalau awal pertama jualan karena setengah kilo nggak habis ya nggak untung Mas. Rugi ya? Rugi. Cuman kan yang namanya proses produk kita itu berkualitas apa tidak karena belum ada yang kenal kan nggak ada yang tahu Mas. Orang mau beli bakso nih Pak Hadi enak apa ora karena baru pertama kan juga masih ragu-ragu. Nah, semua butuh proses mengenalkan produk dari satu gang ke gang yang lain dengan komitmen yang tinggi, dengan semangat yang tinggi. Alhamdulillah akhirnya bisa dikenal. Mulai dikenal setelah jalan keliling berapa lama Pak? Kurang lebih saya keliling itu dari 91 sampai 95. Itu terakhir bisa 2,5 kilo. Sebagai seorang pedagang bakso keliling 2,5 kilo itu wah sudah luar biasa, sepeng-pengan. Nah, setelah 95 saya baru mulai berinovasi lain. Akhirnya saya kontrak dari yang sebagai pedagang bakso keliling, akhirnya saya kontrak los di pasar Babadan. Kalau sekarang rata-rata berapa kilo tapi? Kalau sekarang ya alhamdulillah kurang lebih 50 kilo, alhamdulillah kita syukuri. Rekor Pak? Rekor bisa 1 kintal. 1 kintal? Iya. Per hari ya Pak ya? Enggak, rekor hanya beberapa Tapi kali. sehari itu ya? Ya sehari. Beberapa kali karena momen-momen tertentu. Iya. Kalau lebaran itu banyak Pak? Kalau lebaran alhamdulillah saya belum pernah yang namanya jualan premo. Oke. H+1 sampai H+5 saya libur biasanya. Nah setelah H+6 atau H+7 kadang baru mulai jualan. Itu belum pernah mengalami sensasinya jualan lebaran atau premo foto, belum pernah. Itu dulu pas mulai merintis usaha ini Pak ya? Masih ingat nggak Pak model berapa Pak? Modalnya nggak ingat Mas, karena dulu nilai mata uang terhadap barang kan masih kecil Mas. Kalau hutang saya ingat, menambah modal setelah saya usaha bakso mangkal, saya hutang sama bank itu masih ingat. Memang orientasinya untuk saya buat motivasi. Utang sampai berapa? Tahun 1991 itu saya pernah mengajukan pinjaman di bank sebesar 1 juta rupiah. Udah besar ya waktu itu Pak? Waktu itu sudah besar 1 juta. Tahun 91 sudah besar. Pak, ketika memutuskan untuk mangkal itu mulai lagi dari pelanggan awal atau pelanggan-pelanggan yang dari dulu? Sebagian sudah ada pelanggan lama dan sebagian orientasinya memang saya sasar untuk pelanggan baru. Nah, tapi kita sudah punya modal dulu, ada beberapa pelanggan yang ada di sekitar tempat saya mangkal. Kalau sekarang udah
sekarang baru punya 3 outlet. Baru 3. Nanti mau nambah-nambah lagi Pak? Rencana sih seperti itu, ingin menambah outlet lagi. Pak, tipsnya usahanya Pak Hadi dari awal berobat sampai sekarang punya 3 outlet itu apa Pak? Tips suksesnya? Kalau tips suksesnya saya ada 5. Pertama, mau kerja keras, mau tekun, mau ulet, mau teliti, dan jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa-doa khususnya ya Pak ya? Ya, Ada doa-doa khususnya Pak? doa-doa khusus enggak. Yang jelas saya sebagai makhluknya Allah, saya percaya kepada Allah. Tapi manusia kan diwajibkan untuk ikhtiar. Di luar itu saya nggak pernah bersekutu dengan selain Allah. Dan itu pun dari keikhlasan hati. Orang kan punya bahasa hati masing-masing dan Tuhan Maha tahu. Kalau tentang sedekah itu Pak, gimana Pak? Lah kembali lagi juga di hati atau pribadi, sedekah juga niatan dari hati. Kalau kita niatnya mau sedekah tapi lebih kuat ke pamer, nah menurut saya itu juga akan membawa bala yang negatif. Pak, ini Pak mengenai produk Pak. Pak, ini kan kalau di luar kan banyak pedagang bakso yang sejenis ya Pak, serupa gitu ya. Banyak penjual bakso. Menurut Pak Hadi yang membedakan baksonya Pak Hadi dengan bakso lain apa? Secara khusus bakso itu dari bahan baku dan prosesnya sama. Cuman menurut saya dibanding teman-teman yang lain, saya memang berusaha untuk mengutamakan kualitas dari bahan baku, kualitas dari cara proses, alat proses, dan saya berusaha untuk memang menjaga higienitas dari proses tadi. Ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman pelaku usaha bakso yang lain, dan saya bukan bermaksud untuk mendiskriminasikan teman-teman pelaku usaha bakso yang lain. Cuma saya juga sering memberikan edukasi, saran positif pada teman-teman pelaku usaha bakso yang lain untuk berlomba dalam menjaga kualitas dan kebersihan cara berproses. Dan tempat saya tidak ada rahasia, khusus dan terbuka untuk siapapun yang punya pemikiran positif untuk mengembangkan bidang kewirausahaan khususnya bakso. Kompetitor pun boleh belajar di tempat saya. Boleh datang Pak? Boleh, disidak boleh. Gratis Pak? Gratis. Gratis boleh. Mau melihat prosesnya seperti apa? Boleh. Lanjut. Pas waktu awal mulai usaha ini ya Pak ya, itu pernah ada yang ngerendahin atau ngerendahin nggak Pak? Oh, kalau ngeremehin secara langsung enggak ada deh. Tetapi kalau bicara norma secara umum, bahwa bakul bakso itu memang banyak yang melihat atau memandang sebelah mata. Iya. Secara umum. Nah, tapi bakso-bakso yang punya merek, punya kualitas, akhirnya banyak yang memperhitungkan kan gitu. Tapi ada waktu itu yang kalau suara langsung ke saya nggak ada. Tapi kalau suara sumbang ada, tapi kan nggak perlu diperdebatkan kalau soal suara sumbang. Nah, kita positif, belajar, berjalan sesuai tujuan. Niat saya adalah mencari keberkahan dari Allah. Jadi waktu itu merantau di Kalimantan habis lulus sekolah? Ya, saya habis lulus sekolah terus merantau karena latar belakang pendidikan saya rendah, mau melamar ke instansi pemerintah atau swasta nggak mungkin bisa karena tidak punya legalitas. Artinya legalitas pendidikan formal. Tapi sekarang jadi pengusaha sukses? Alhamdulillah. asli mana Pak Hadi? Saya asli dari Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Bolong ya? Gemolong, saya Gemolong, Kecamatan, Kabupatennya Sragen. Oke Pak Hadi,
Pak Hadi atau Mas Hadi nih saya. Bebas Mas, karena brand saya merintis bakso ini dari anak-anak, saya mengabadikan nama Mas. Tapi usia saya sudah tua, sudah punya anak, bisa dikatakan atau bisa boleh dipanggil Bapak. Fleksibel. Dulu pernah ngalamin kesulitan ekonomi nggak Pak? Sebelum usaha ini atau? Sebelum usaha ini tentunya saya dilahirkan dari keluarga mayoritas ekonominya di bawah garis kemiskinan. Saya enggak. Saya anak dilahirkan dari keluarga miskin. Nah, karena dari kemiskinan itulah akhirnya menciptakan semangat juang yang tinggi untuk merubah taraf ekonomi supaya lebih baik dan setara dengan teman-teman yang lain. Motivasi saya, semangat akhirnya bisa seperti ini dari kemiskinan. Dalam usaha itu kan pasti ada pasang surut ya Pak? Betul. Dari tahun 91 itu pernah ngalamin titik terendah nggak Pak? Alhamdulillah, titik terendah saya waktu masih menjadi anak-anak dan satu rumah dengan orang tua. Itu titik terendah ekonomi yang paling menyiksa saya. Karena di tahun saya lahir 73, itu di saat itu ekonomi ya rata-rata orang banyak sih. Terus sekolah waktu itu juga berbayar. Makannya pun juga masih ada nasi biwul. Tahun 73 itu masih ada biwul. Sekolah berbayar. Kalau sekarang kan ada yang nggak berbayar sekarang. Kalau dulu semua berbayar semua sekolah. Nah, terendahnya di situ waktu anak-anak. Setelah itu merantau, sudah mendapatkan penghasilan, dan di situ terjadi grafik taraf ekonomi saya naik pelan tapi pasti. Dan alhamdulillah yang namanya keterpurukan dari saya merintis belum ada, alhamdulillah. Tapi kembali lagi, semua adalah bagaimana kita membuat konsep atau neraca ekonomi kehidupan ini yang baik. Harapan Pak, harapan ke depan untuk usaha ini apa Pak? Harapan usaha ke depan saya ini, saya merintis dari tahun 91 sampai sekarang sudah 2023. Harapannya juga bisa berkembang, bertambah lagi, mempunyai warung atau tempat usaha yang pro zaman dan ada inovasi di dalam bidang usaha saya, dan bisa menularkan banyak usaha-usaha ini kepada orang-orang lain. Pak, ini Pak, kalau usaha itu kan kadang suka ada yang ini ya, orang lain pernah ngalami hal-hal yang Tanda kutip. ya. Kalau tanda kutip, wong Jawa itu berkaitan dengan bidang usaha tidak ada sebuah isu miring, itu pasti ada. Dan isu negatif atau isu menyimpang dari norma itu kan wong bakul itu nek orang nggawa pesugihan atau orang nggawa dukun ra mungkin laris. Dan saya bertolak belakang dengan kalimat yang barusan saya ucapkan. Dan saya nggak menggunakan yang namanya dukun, yang namanya CV, yang namanya pesugihan. Enggak. Saya hanya percaya kepada Allah. Allah Maha Kaya dan Allah Maha segala-galanya. Walaupun saya tidak ahli dalam ajaran agama Islam, saya Muslim dan saya percaya bahwa Allah itu Maha Kaya. Itu aja. Tapi ada yang nakalin gitu. Loading ya Pak? Kalau yang nakal banyak. Rumah saya ini, rumah saya yang sana, depan pintu dikasih kembang setaman, ada telurnya, cok bakal wong Jawa itu, ada cok bakal, ada dong bundel, ada tanah asumsi saya tanah kuburan, termasuk gerobak saya itu ada kembang setaman, ada telurnya,
dikasih daun pisang, bungkus daun pisang itu toh, ada tanah kuburan, tanah maksudnya saya nggak tahu itu tanah apa, asumsinya tanah kuburan, ada dom bundelnya. Ya itu warung saya, anak-anak itu yang sok ngasih tahu, dan saya nggak bersekutu dengan itu, dan saya nggak percaya dengan itu, dan saya nggak berhalusinasi dengan dunia itu. Maka saya pasrah sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang maha kaya dan Allah lah yang maha segala-galanya. Saya nggak percaya dan nggak mau bersekutu dengan dunia-dunia itu atau hal-hal itu. Dari awal mula sampai sekarang itu kan basicnya kan apa, sampai sekarang punya amalan yang paling jenengan implementasikan juga itu apa? Amalan waktu itu saya juga poso Senin Kemis mas. Ini kan prihatin tujuannya untuk apa, dan itu tanpa guru mas. Ini kadang-kala saya hanya mengadopsi dari para ulama atau para kiai yang memberikan syiar tentang Islam, tentang prihatin, hanya mendengar itu saya adopsi, saya implementasikan terhadap diri saya pribadi. Intinya nek wong pengen kepenak, arep pengen kepenak kudu wani rekoso. Puasa itu kan bagian daripada rekoso mas, karena menahan hawa nafsu, menahan lapar, mengendalikan emosi. Kan nggak bebas itu mas. Arep kepenak itu kudu wani rekoso. Kuncine wong kepenak kudu wani rekoso. Lah nek rekoso wae ra wani kok arekan menikmati enak itu dari mana kan enggak. Nah saya gitu mas. Salah satu kuncinya. Kata kuncinya wong kepenak kudu wani rekoso. Lah tanpa prihatin gelem poso, kancane dodolan kene ora iso dolan karena menyiapkan amunisi atau materi atau tenaga untuk itu. Mereka biarin senang-senang sih, opo-opo sih, tapi kan suatu saat nanti kalau dia lepas kendali atau remnya dol, kan dia akan hancur. Nah, akhirnya kan menang saya. Gitu loh. Nah kunci juga adalah tadi banyak aspek yang saya sampaikan, termasuk adalah arah kepenak kudu wani rekoso begitu. Prihatin. Sampai sekarang masih ada keinginan pribadi yang pengen diwujudkan? Impian sendiri Pak? Impian masih sih, cuman karena impian itu sifatnya masih rahasia dan impian itu positif, ada mas. Cuman saya belum berani berucap sebelum semua itu terjadi. Termasuk ada mengembangkan bidang usaha kuliner lagi, ini kan termasuk impian. ada. Intinya saya punya beberapa atau masih banyak yang harus saya inovasi tentang bakso, tentang outlet, tentang proses. Nah, ini masih banyak, masih jauh dari sempurna, dan saya harus banyak belajar tentang semua tadi. Pak Hadi ya? Ya, Pak Hadi. Ini tadi kan tetap pengen buka usaha lagi di mana-mana. Kalau ini usahanya itu makin maju, sukses, berkembang di mana-mana, itu ada keinginan apa? Keinginan yang jelas keinginan yang positif. Ya, positif. Judi saya nggak suka, mabuk nggak suka. Ini keinginan yang positif. Nah, termasuk saya menciptakan hiburan positif di belakang rumah ada mas. Dan saya bertapa atau bersemedi atau bersanteria di belakang rumah bisa nyaman. Hiburan itu mas. Nah ini Pak, buat motivasi aja ya Pak, buat motivasi penonton aja, ini hasil dari usaha ini bisa dilihat aja. Yang jelas saya pertama menginjakkan kaki di sini ibarat kata hanya modal dengkul, dan
didukung oleh modal saya ikut Bos Bakso Teguh di Kalimantan Selatan tadi. Di luar itu modal yang paling utama adalah modal semangat. Modal semangat untuk meraih impian atau cita-cita itu harus kita punya semangat yang tinggi, seperti mental kita harus punya mental baja untuk meraih itu. Modalnya cuma itu. Pertama modal dengkul plus kombinasi modal uang yang dari gaji saya ikut bakso Bos Teguh tadi di Kalimantan Selatan. Jadi modal orang tua mungkin saya sendiri jangan mengharapkan modal doa. Nah, kalau doa kan sifatnya dari orang tua ke sang penciptaan itu. Jadi di luar itu nggak ada modal. Jadi modalnya yang utama adalah semangat. Modal semangat itu kunci utama. Nah itu sekarang udah bisa beli apa aja? Kalau kebeli apa saja, apa yang jenengan lihat itu semua dari modal bakso, dari hasil bakso. Seperti apa aja? Wah banyak mas, jenengan lihat sini saya nggak mau. Yang aja, Pak. Nah yang jelas ada rumah, ada kendaraan, Mobil ya Pak ya? ada mobil, kendaraan roda 2, ada roda 4. Nah itu semua dari hasil bakso. Dan murni saya mau kerja keras dengan ikhlas dan mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersekutu dengan setan, demit, dukun, saya enggak. Saya berani bertanggung jawabkan. Rumahnya ada 2 berarti Pak? Alhamdulillah kalau rumah ya lumayan lah mas, lumayan. Saya enggak ngomong nganu nanti yang jelas ini titipan mas. Titipan ini buat motivasi aja Pak? Iya, ini titipan. Saya dititipi atau dikaruniai Allah, ada tanah, ada rumah, ada kendaraan, ada istri, ada anak, semua titipan. Jelas saya tidak bisa mencari harta dari selain bukan keringat saya, dan saya anti terhadap harta yang bukan dari keringat saya untuk saya jadikan satu aset atau untuk menghidupi keluarga saya anti. Bahkan jenengan contoh duitnya jenengan carry 1 juta atau 2 juta atau 10 juta, 1 rupiah pun nggak akan saya makan, bahkan anak saya sudah saya tanamkan itu. Pak, kalau selama ini yang paling mensupport Pak siapa Pak? Kalau yang paling mensupport yang pastinya karena orang tua itu dari awal ekonominya di bawah rata-rata, tentunya dengan melihat bidang usaha saya ini memberikan support yang positif. Langsung ya. Di luar itu ya ini orang tua karena dari itu kan sudah kelihatan merubah taraf ekonomi dari bidang usaha yang saya lakukan dari awal. Terakhir, mungkin ada tips atau pesan buat pemula usaha Pak? Tip untuk teman-teman pemula, pokoknya kunci utama adalah semangat dulu. Semangat, jangan putus asa. Jadi implementasi dari kerja keras, tekun, ulet, teliti, dan jangan lupa berdoa. Itu adalah bagian kolaborasi aspek untuk meraih kesuksesan. Tetapi kalau 5 aspek itu tidak didukung dengan semangat yang tinggi, ya katanya 0% akan berhasil. Nah, pokoknya utamanya adalah semangat. Mau kerja keras, mau tekun, mau ulet, mau teliti, semangat dulu. Nah, yang namanya usaha itu pastinya terjadi rintangan-rintangan. Riak-riak itulah bagian daripada sebuah ujian untuk meraih kesuksesan kita yang akan datang. Tapi kalau kita baru diberikan rintangan sedikit sudah putus asa, sudah ngelokro, sudah kendo, ya nggak mungkin kita akan berhasil. Pokoknya semangat terus, jangan putus asa gitu. Sukses. Kata-kata mutiara
Ada nggak Pak? Teman-teman pelaku usaha maupun yang baru merintis usaha, kalau pengen sukses pokoknya jangan suka malas. Kuncinya adalah kerja keras, semangat yang tinggi. Modal semangat ini adalah untuk menciptakan kita menjadi sukses, begitu. Pokoknya semangat terus demi tujuan kita. Semoga sukses. Matur nuwun.